Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Himami di mana saja berada. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bulan suci Ramadan tahun ini terbilang unik dan istimewa karena kehadirannya disambut oleh suatu rahmat yang besar. Karena bagaimanapun coronavirus COVID-19 telah menjadi hantu yang menakutkan umat manusia di seluruh dunia saat ini. Tetapi sesungguhnya ia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ila may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin ila akhir hadis. Dari Ibunda Aisyah berkata, aku telah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang virus yang mematikan, at-ta'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahuku bahwa sesungguhnya dahulu ia adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingin dibinasakan. Dan Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, di antara bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah dengan COVID-19 telah menempatkan orang-orang yang beriman pada dua posisi yang menguntungkan. Pertama, dengan adanya COVID-19, orang-orang yang beriman akhirnya tersadarkan betapa manusia tidak berdaya menghadapi ciptaan Allah yang terkecil, bahkan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Maka bertambahlah keimanan mereka. Mereka laksana seperti orang-orang yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Dengan Ramadan, maka dengan iman yang kuat, mereka mampu melakukan segala amalia Ramadan, mulai dari puasa, mendirikan sholat qiyamul lail, tarawih, doa, zikir, dan seluruh amalia-amalia lainnya dilakukannya dengan ikhlas, dilakukannya dengan sesempurna mungkin. Sehubungan dengan tema yang telah diamanahkan oleh kalam maghribi, yaitu tentang memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Sesungguhnya semua ini adalah bagian daripada amalia Ramadan yang telah dituntunkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan kita dituntut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa bagi orang-orang yang beriman itu adalah mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ubun-ubun ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Apalagi jika doa-doa itu dipanjatkan di bulan suci Ramadan, maka janji Allah akan dikabulkan seluruh apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah betapa pentingnya doa itu sehingga Allah mengurutkan di dalam ayat-ayat tentang puasa
pada surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Jika hambaku menanyakan akan aku Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, aku dekat, aku akan mengabulkan seluruh doa-doa orang yang berdoa. Maka berdoalah mereka, berimanlah mereka kepadaku, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW di antara tempat-tempat yang mustajabah doa-doa kita. Ketika kita berbuka puasa, di situ adalah waktu istijabah dalam berdoa. Ketika melaksanakan qiyamul lail, di situ doa-doa diistijabah. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang kemuliaannya 1000 bulan. Maka jika kita memanjatkan doa di situ, maka doa-doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memperbanyak zikir. Di dalam bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak zikir. Mudah-mudahan dengan zikir kita, dengan zikir massal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, maka virus corona akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini, sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan normal kembali. Zikir itu sesungguhnya sama halnya dengan kita mencolek Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Uzkuruni azkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat engkau. Kemudian yang terakhir, dan ini juga merupakan penutup, yaitu tentang istighfar. Istighfar itu adalah sunnah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan Rasulullah SAW yang kita kenal sebagai orang maksum, beliau tidak pernah luput beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktar min sab'ina marrah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar. Nah, apatah lagi kita, semestinya kita harus lebih memperbanyak istighfar kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingin kita ketahui juga bahwa sesungguhnya istighfar itu merupakan penangkal yang paling ampuh untuk menghilangkan semua wabah, semua bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Istighfar itu merupakan satu dari dua jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfal Allah berfirman, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan memberikan azab, Allah tidak akan menurunkan virus kepada umatmu Muhammad selagi engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Umat. Kemudian ini jaminan pertama. Jaminan yang kedua, Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan memberikan siksaan, memberikan wabah, memberikan malapetaka kepada umatmu Muhammad selagi mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita, zikir kita, istighfar kita, virus corona COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat.